Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yopi dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya dan Mbak Puspita akan akan berdiskusi dengan teman-teman. Materinya tentang kebenaran dan berpikir ilmiah. Sebentar, izin share screen, ya. Jadi ini yang akan dibahas. Jadi berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menentukan pengetahuan yang benar. Apa yang benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Kebenaran ilmiah yang mengacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Epistemologi bertujuan untuk mengungkap sejauh mana pengetahuan yang diperoleh mencapai validitas dan benar-benar memiliki landasan yang kuat dan konsisten yang pada akhirnya kebenaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran, kapanpun, dimanapun, selalu diperebutkan. Kebenaran merupakan titik puncak proses pencarian seorang ilmuwan setelah melakukan berbagai penelitian sekian lama sebuah kebenaran yang diyakini benar. Kebenaran menjadi titik kulminasi para filosof dalam mencari tahu siapa dirinya, alamnya, Tuhannya. Tidak ada satupun kebenaran yang paling benar, kecuali kebenaran itu sendiri, dan kebenaran tertinggi adalah kebenaran subjektif. Kebenaran menjadi salah satu hal yang sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan, dari anak-anak hingga dewasa, dari agamawan hingga ilmuwan, semua mengklaim sebagai pemilik kebenaran atau setidaknya berada di pihak yang benar. Klaim dan sikap seperti ini adalah hal yang wajar dan pasti akan dihadapi oleh siapapun termasuk kita. Karena setiap orang memiliki prinsip dasar, ilmu, dan sudut pandang yang berbeda dalam melihat dan memahami suatu masalah. Suatu masalah, setiap orang juga berhak untuk mengklaim dirinya paling benar dan berhak untuk menghakimi pendapat orang lain salah. Individu selalu melakukan aktivitas mental dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan ciri utama manusia yang dapat membedakan manusia dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Berpikir adalah usaha manusia untuk memecahkan masalah. Berpikir adalah tindakan menemukan pengetahuan atau kebenaran sejati. Dalam pengertian lain, berpikir juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil seseorang. Berpikir ilmiah adalah suatu proses atau kegiatan manusia untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang berdasarkan sebab akibat, analisis, dan sintesis. Cara berpikir ilmiah tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta peristiwa alam yang kebenarannya selalu dikaitkan dengan hasil penelitian eksperimen. Jika suatu teori tidak dapat dibuktikan dengan hasil eksperimen, maka dianggap tidak reliable karena tidak mampu. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang konsep kebenaran. Di ini mencari ilmu pengetahuan menurut Zweig. Menurut Zweig, dalam mencari ilmu pengetahuan, manusia melakukan telaah yang mencakup antara lain satu adalah objek yang dikaji, proses menemukan ilmu, dan manfaat ilmu. Sedangkan menurut Dr. Abdul Khalik berpendapat bahwa setiap orang yang memiliki pengetahuan akan memiliki persepsi dan pengetahuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Pak Abdul Khalik, kebenaran itu ada tiga berdasarkan dengan objek yang dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun. Yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, kebenaran berkaitan dengan sifat, dan kebenaran yang dikaitkan dengan ketergantungan. Kebenaran dikaitkan dengan sifat itu berarti pengembangan pengetahuan dengan penginderaan akal pikir atau intuisi keyakinan. Jadi kebenaran itu dibangun dengan penginderaan. Implikasi dari penggunaan alat tertentu untuk memperoleh pengetahuan akan mengakibatkan karakteristik kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan itu berbeda-beda dalam pembuktiannya. Jadi jika seseorang membangun melalui indera, maka pada saat membuktikannya pengetahuan harus melalui indera juga. Nilai kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan antara subjek dan objek, mana yang dominan dalam membangun pengetahuan. Jika subjek yang berperan, maka pengetahuan itu mengandung nilai kebenaran yang subjektif. Artinya, amat tergantung pada subjek yang memiliki pengetahuan. Jika objek yang berperan, maka sifatnya objektif seperti pengetahuan tentang alam dan ilmu alam. Jadi ada perkembangan tentang pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, tentang kebenaran yang berkaitan dengan kualitas ilmu pengetahuan itu ada 4 pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan biasa,
itu memiliki inti pengetahuan yang bersifat subjektif, artinya sangat terikat pada subjek yang mengenal. Biasanya disebut knowledge of the man in the street atau ordinary knowledge atau common sense knowledge. Yang kedua, pengertian pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah menetapkan objek yang khas atau spesifik dengan menerapkan metodologi yang khas. Metodologi yang mendapatkan kesepakatan oleh para ahli. Kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah bersifat relatif atau kandungan kebenarannya selalu terbuka untuk direvisi oleh penemuan yang paling akhir. Dengan demikian, kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu mengalami pembaharuan sesuai dengan hasil penelitian yang paling akhir. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafat yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dengan model pemikiran yang analitis, kritis, dan spekulatif. Sifat kebenarannya terkandung dalam pengetahuan filsafat ini adalah subjektif, spekulatif, subjektif. Jadi nilai kebenarannya merupakan pendapat yang selalu melekat pada pandangan filsafat. Yang keempat adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini sifatnya dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu diikuti oleh keyakinan tertentu, sehingga pernyataan dalam kitab suci dianggap sebagai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang dipahami. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran menurut Ford. Yang pertama adalah ada kebenaran metafisik, kebenaran etik, kebenaran logika, dan kebenaran empirik. Kebenaran metafisik ini yang pertama adalah kebenaran ini tidak bisa diuji berdasarkan norma eksternal seperti kesesuaian alam dan seterusnya. Kebenaran metafisik merupakan kebenaran yang paling mendasar. Misalnya kebenaran iman dan doktrin-doktrin absolut dari agama. Kedua, kebenaran etik merujuk pada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan. Seseorang dikatakan benar secara etik bila ia berperilaku sesuai dengan standar perilaku di lingkungannya itu. Yang ketiga, kebenaran logika. Sesuatu dianggap benar apabila secara logis sesuai dengan apa yang dipercaya orang. Seperti pernyataan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, maka secara logika dianggap benar. Namun kebenaran ini tidak terlepas dari konsensus atau kesepakatan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya 1 tambah 1 tidak sama dengan 3, karena sesuai kesepakatannya sudah seperti itu. Yang keempat, kebenaran empirik lazimnya dipercaya melandasi pekerjaan ilmuwan dalam melakukan penelitian. Biasanya seperti asumsi, hipotesis dianggap benar apabila konsisten dengan kenyataan alam dalam arti sudah diverifikasi atau dikritik. Gitu. Yang berikutnya yang ini ada 6 teori kebenaran. Jadi ada teori korespondensi, ada teori koherensi, ada teori pragmatis, teori semantik, teori sintaksis, dan teori logis. Yang pertama, teori korespondensi adalah teori yang paling awal dalam sejarah ilmu filsafat. Kebenaran adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. Kenyataan dianggap benar kalau apa yang dinyatakan di dalamnya berhubungan atau punya keterkaitan korespondensi dengan kenyataan yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Contohnya adalah Kota Sabang misalnya terletak di ujung barat Indonesia. Pernyataan tersebut benar karena demikian adanya. Jadi pernyataan itu salah jika dikatakan Kota Sabang terletak di ujung selatan Indonesia. Itu salah satu contoh dari teori korespondensi. Jadi sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, teori kebenaran koherensi adalah kebenaran ditemukan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada sebelumnya dan telah diakui kebenarannya. Sebagai contoh, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika hendak dibuktikan kebenaran pernyataan kebenarannya harus dikonfirmasi kepada orang-orang yang mengalami atau mengetahui kejadian itu. Dengan demikian, kebenaran dari pengetahuan itu dapat diuji melalui peristiwa-peristiwa sejarah atau juga pembuktian berposisi itu melalui hubungan logis jika pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya berkaitan dengan pernyataan yang logis.
Yang ketiga, teori pragmatis. Itu kebenaran sama artinya dengan kegunaan ide, konsep, pernyataan, atau hipotesis yang benar adalah ide yang berguna. Jadi ide yang benar adalah ide yang paling mampu memungkinkan seseorang berdasarkan ide itu melakukan sesuatu secara paling berhasil dan tepat guna. Kemudian yang keempat, teori semantik. Teori semantik ini adalah suatu proposisi, meyakini bahwa suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna, apakah proposisi yang merupakan pangkal temunya mempunyai referensi yang jelas. Jadi apabila proposisi tersebut memiliki arti atau makna, memiliki referensi yang jelas, maka proposisi dinyatakan benar. Sedangkan apabila sebaliknya dapat dinyatakan salah. Yang kelima, teori kebenaran sintaksis. Teori kebenaran sintaksis ini berpangkal tolak pada keteraturan sintaksis atau gramatikal yang dipakai oleh suatu bahasa atau pernyataan. Keteraturan sintaksis atau gramatikal yang dipakai oleh suatu bahasa atau pernyataan. Suatu pernyataan memiliki nilai benar bila pernyataan itu memiliki aturan-aturan sintaksis yang baku. Begitu. Yang terakhir, teori kebenaran logis. Jadi menurut teori ini, pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logika yang sama yang masing-masing saling melingkupi. Setiap proposisi yang bersifat logis menunjukkan bahwa proposisi itu memberikan informasi yang sama dan semua orang sepakat tentang logika itu. Jadi misalnya saya berdoa agar kamu berhasil, seolah dengan pernyataan itu ya berdoa, padahal bisa saja dia tidak berdoa seperti itu. Atau contoh, saya bersumpah saya berjanji akan setia, seakan-akan dengan janji itu ia setia, tapi belum tentu benar demikian dia berjanji seperti itu. Itu tentang teori kebenaran. Kemudian tentang berpikir ilmiah akan dijelaskan oleh Mbak Puspita. Mbak Pus. Baik, terima kasih Mas Herdi. Apakah suara Pus terdengar jelas? Jelas. Dengar, Mbak. Oke, jadi selanjutnya ada tentang berpikir ilmiah. Nah, sebelum kita memahami berpikir ilmiah itu seperti apa, kita perlu memahami bahwa berpikir itu apa dan ilmu itu apa. Nah, jadi berpikir adalah serangkaian kegiatan dari budi rohani seseorang yang menciptakan pengertian, melakukan penalaran, dan pemrosesan memori berdasarkan pengalaman terdahulu sebagai tanggapan terhadap kondisi lingkungan. Kemudian ilmiah adalah ilmu. Nah, kemudian ilmu sendiri itu adalah akumulasi pengetahuan yang menjalankan hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan sistematis. Nah, kemudian untuk berpikir ilmiah sendiri di sini disampaikan oleh dua orang. Yang pertama ada Hilway yang menyatakan bahwa berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis berarti masuk akal, serta empiris yaitu dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Jujun menyatakan bahwa berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sasaran tertentu secara teratur dan cermat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berpikir ilmiah adalah suatu proses atau kegiatan manusia untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang bercirikan kausalitas, analisis, dan sintesis. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada hakikat berpikir ilmiah. Terdapat sebuah kegiatan berpikir yang tidak dapat disebut sebagai penalaran atau berpikir ilmiah, yaitu non-ilmiah. Jadi ada berpikir ilmiah dan juga ada berpikir yang non-ilmiah. Ketika berpikir ilmiah itu haruslah logis dan analisis, tetapi berpikir non-ilmiah berdasarkan pada intuisi dan wahyu. Nah, intuisi di sini adalah kegiatan berpikir manusia yang melibatkan pengalaman langsung dalam mendapatkan suatu pengetahuan. Namun, intuisi tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan penalaran.
Nah, kemudian ada wahyu. Jadi wahyu itu pengetahuan melalui wahyu juga tidak bisa memenuhi kegiatan penalaran. Alih-alih menggunakan pola pikir atau logis tertentu dan analisis terhadapnya, wahyu justru mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan bukan pada hasil aktif manusia. Sehingga suatu pengetahuan bukan pada hasil manusia dan bersifat pasif dan hanya menerima sebuah kebenaran yang sudah ada dengan keyakinannya. Jadi perbedaan berpikir ilmiah dan non ilmiah itu memiliki perbedaan dalam dua faktor mendasar, yaitu sumber pengetahuan. Yang pertama, sumber pengetahuan itu menyadarkan bahwa pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non ilmiah itu berdasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Yang kedua, ukuran kebenaran kalau berpikir ilmiah itu berdasarkan ukuran kebenarannya pada logis analitis suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non ilmiah itu berdasarkan pada keyakinan semata. Jadi uraian tentang hakikat berpikir ilmiah atau kegiatan berpikir menunjukkan bahwa kegiatan berpikir pada dasarnya merupakan proses dasar pengetahuan manusia. Melalui pemikiran ilmiah itu, kita dapat membedakan antara pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Dengan kata lain, suatu temuan ilmiah dianggap valid jika kita juga menarik kesimpulan yang benar. Aktivitas ini dikenal sebagai logika. Dengan ini telah ditemukan hubungan antara kondisi pemikiran ilmiah dan aktivitas inferensi. Keduanya memiliki cara berpikir tertentu yang kita sebut dengan logika. Berikutnya adalah tentang sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat agar metode ilmiah yang tadi dapat dijalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau teori yang lain. Upaya yang memadai untuk melakukan kegiatan berpikir ilmiah memerlukan kemahiran berbahasa, matematika, dan statistik. Salah satu langkah untuk menguasainya adalah memahami dengan baik peran setiap pola pikir dalam keseluruhan proses ilmiah. Yang pertama, bahasa memegang peranan penting dan hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Bahasa diperlukan sebagai fungsi alat komunikasi dan alat budaya mempersatukan manusia menggunakan bahasa tersebut. Di dalam fungsi komunikatif terdapat 3 unsur dalam bahasa. Yang pertama adalah perasaan, sikap, dan buah pikiran. Sedangkan jika matematika adalah bahasa yang menciptakan berbagai makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Simbol matematika adalah buatan dan hanya memiliki arti setelah diberi makna. Bahasa verbal memiliki beberapa kekurangan yang mengganggu. Untuk mengatasinya bisa dengan matematika. Jadi matematika adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat bahasa yang verbal, samar, kompleks, dan emosional. Untuk statistik, pada awalnya kata statistik itu diartikan sebagai kumpulan informasi, baik itu data berupa angka maupun data kualitatif yang relevan dan berguna. Dan dalam perkembangan berikutnya, arti kata statistik hanya sebatas kumpulan informasi yang berupa angka-angka aja. Statistik digunakan untuk menggambarkan suatu masalah dalam bidang ilmiah. Gitu. Statistik adalah seperangkat metode untuk memperoleh pengetahuan, mengolah dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan dari kegiatan ilmiah. Untuk mengambil keputusan atau kesimpulan tentang kegiatan ilmiah, data, metode penelitian, dan analisis harus akurat. Kemudian kembali ke sarana berpikir bahasa. Jadi terus kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi masih tentang membahas sarana berpikir ilmiah, khususnya bahasa. Jadi bahasa itu memiliki 7 fungsi. Yang pertama ada fungsi instrumental. Apa sih fungsi instrumental ini? Jadi fungsi instrumental ini fungsinya itu penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi regulatoris, yaitu penggunaan bahasa untuk
memerintah dan perbaikan tingkah laku. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dan orang lain. Yang keempat ada fungsi personal. Nah, fungsi personal ini seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Nah, kemudian ada fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkap tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Nah, kemudian ada fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Kemudian yang terakhir ada fungsi representasional, yaitu penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikannya pada orang. Selanjutnya, Mas. Nah, selanjutnya itu ada metode berpikir ilmiah. Terdapat dua, yaitu ada metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif adalah suatu cara penganalisis ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus atau individu menuju pada hal-hal yang bersifat umum atau universal. Sehingga metode induktif pada awalnya dimulai dengan menggali fakta-fakta tertentu satu persatu, kemudian dia buat generalisasi atau abstraksi yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Yang kedua ada metode berpikir deduktif, yaitu bergerak dari hal-hal yang bersifat umum atau universal kemudian ditetapkan ke hal-hal yang bersifat khusus. Nah, secara umum logika deduktif diperoleh dengan menggunakan metode silogisme yang ditemukan oleh filsuf klasik Aristoteles. Silogisme terdiri atas presmi mayor yang mencangkup pernyataan umum, kemudian ada presmi minor yang merupakan pernyataan tentang hal yang lebih khusus, dan kesimpulan yang menjadi penyimpul dari kedua pernyataan sebelumnya. Oleh karena itu, kebenaran dalam silogisme ataupun logika deduktif ini didapatkan dari kesesuaian antara kedua pernyataan, yaitu presmi mayor dan minor tadi, serta kesimpulannya. Next, Mas. Nah, selanjutnya itu ada langkah berpikir ilmiah. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa berpikir ilmiah itu yang pertama sudah pasti akan ada merumuskan masalah. Nah, didahului oleh kesadaran akan masalah. Jadi penggunaan perangkat tanya jawab yang dimaksudkan untuk memudahkan mereka yang menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang mereka butuhkan, menganalisis data, dan kemudian menyimpulkan. Jadi perumusan masalah ini sangat penting gitu. Bagaimana Anda bisa memecahkan masalah dengan menemukan jawabannya ketika masalah itu sendiri belum dirumuskan. Nah, kemudian langkah yang kedua ada merumuskan hipotesis. Nah, jadi merumuskan hipotesis ini jawaban awal dari rumusan masalah. Merumuskan hipotesis ini yang jelas dapat membantu memandu proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Ketika melakukan penelitian, seorang peneliti seiring menganggap bahwa semua data itu sangat penting. Oleh karena itu, merumuskan hipotesis yang baik akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang benar-benar mereka butuhkan, karena berpikir ilmiah hanya berfungsi untuk memverifikasi hipotesis yang dirumuskan. Kemudian ada langkah yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini berkaitan dengan pengujian hipotesis. Jadi, seorang peneliti yang menggunakan metode ilmiah perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskannya. Pengumpulan data memegang peranan penting dalam metode ilmiah karena berkaitan dengan pengujian hipotesis, penerimaan atau penolakan hipotesis tergantung pada data yang dikumpulkan. Kemudian yang keempat ada menguji hipotesis menerima atau menolak hipotesis. Telah disebutkan bahwa hipotesis adalah tanggapan yang lewat untuk masalah yang diajukan. Penalaran ilmiah pada dasarnya adalah proses pengujian hipotesis. Dalam kegiatan atau langkah pengujian hipotesis, peneliti tidak membenarkan atau mengutuk hipotesis, tetapi menerima atau menolak hipotesis. Oleh karena itu, sebelum menguji hipotesis, peneliti haruslah terlebih dahulu menentukan tingkat signifikansinya. Semakin tinggi tingkat signifikansinya, maka semakin besar pula kepercayaan terhadap hasil suatu penelitian. Hal ini dapat dimaklumi karena tingkat signifikansinya berkaitan dengan ambang batas kegagalan suatu uji hipotesis itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan.
singkat tetapi jelas dalam bentuk kalimat proporsional. Artinya, hindari penulisan data yang tidak relevan dengan masalah, meskipun dianggap sangat penting. Hal ini perlu ditegaskan karena banyak peneliti yang disesatkan oleh temuan-temuan yang dianggap penting, padahal tidak relevan dengan rumusan masalah yang diajukan. Baik, teman-teman, itu presentasi kami dari kelompok 4 tentang berpikir kritis dan kebenaran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi presentasi ataupun pemaparan dari materi hari ini yang telah disampaikan oleh Mas Dedi dan Mbak Puspita. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya, teman-teman. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya. Tadi kan penyaji ada menjelaskan yang namanya ada sarana berpikir ilmiah ya, kan ada 4 tadi tuh. Satu itu kayak memerlukan kemahiran bahasa, logika, matematika, dan statistika. Nah, jadi saya ingin bertanya, ini ada 2 pertanyaan untuk penyaji gitu. Nah, pertanyaan pertama, jika atau apabila salah satu dari keempat tadi nih, kemahiran bahasa, logika, matematika, dan statistika ini, apabila salah satu dari sarana berpikir ilmiah itu tidak terlaksana, apa akan berpengaruh pada hasil akhir dari kegiatan berpikir ilmiah? Jika iya, apa pengaruhnya dan contohnya? Terus pertanyaan kedua, ini misalnya kan ada orang tunarungu atau tunawicara nih. Nah, apakah yang kesehariannya itu mereka menggunakan isyarat? Nah, pertanyaannya apakah mereka itu bisa dikatakan atau bisa disebut melakukan sarana berpikir ilmiah gitu. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Puspita sama Mas Herji, apa sudah paham mengenai pertanyaannya? Oke, Mbak. Oke. Selanjutnya silahkan Mas Ibnu. Baiklah, cek suara saya kedengeran? Kedengeran nggak suara saya? Oh, ya. Terdengar, Mas. Nah, ini kan membahas tentang kebenaran dan berpikir ilmiah. Kebenaran itu kan kapanpun, dimanapun selalu diperebutkan. Nah, mengapa kebenaran itu selalu diperebutkan? Lalu jika diperebutkan kan otomatis ada yang kebenaran versi A, misalnya kebenaran versi B. Nah, lalu yang mana yang paling benar? Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Bisa, Mas, bisa. Oke, terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Oke, selanjutnya silahkan Mbak Ilti. Baik, terima kasih Mbak Sri Okta. Ingin bertanya kepada Mas Hendri dan Mbak Puspita. Ini agak keluar dari konteks ya Mas ya, mau tanya. Bagaimana menyikapi jika sudah meyakini kebenaran sampai adanya konflik agama, iman, dan kepercayaan dalam kebenaran metafisik yang dijelaskan sama Mas Hendri tadi. Nah, contohnya itu sampai saat ini masih adanya teroris, bom bunuh diri, yang meyakini adanya mati syahid yang diyakini itu adalah benar sampai adanya jiwa-jiwa yang berjatuhan seperti itu. Bagaimana sikap kebenaran dalam kasus ini sampai membuat nyawa tadi yang hilang? Terima kasih. Mas Herdi sama Mbak Puspita, apa sudah paham mengenai pertanyaannya Mbak Ilti? Sudah, Mbak. Oke. Silahkan untuk ini mau ditambah lagi pertanyaannya atau mau langsung dijawab ya? Tiga dulu lah. Oh iya, silahkan Mas Herdi sama Mbak Puspita untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Mbak Puspita dulu atau saya dulu, Mbak Pus? Terserah gimana, Mas. Oh iya, karena ini diskusi santai aja, jadi saya dulu aja ya. Iya, Mas. Saya mau merespon yang Mas Ibnu dulu. Jadi Mas, kan pertanyaannya kebenaran itu kapanpun dimanapun selalu diperebutkan. Padahal dia tidak merasa penting ya kok diperebutkan. Sebenarnya kebenaran itu menurut saya dinamis. Jadi siapapun bisa
dan berhak untuk mengklaim kebenaran itu. Karena sekali lagi di makalah kami itu tidak ada satupun kebenaran yang paling benar kecuali kebenaran itu sendiri, dan kebenaran tertinggi adalah kebenaran subjektif. Di dalam pandangan beberapa ahli, pemikir dan filsafat itu kan kebenaran dibagi jadi beberapa jenis ya. Ada, kalau menurutnya Ford itu ada kebenaran metafisik, kebenaran etik, kebenaran logis, dan kebenaran empirik. Jadi masing-masing punya dasar kebenaran sendiri-sendiri yang di situ tidak ada yang merasa paling benar. Jadi kembali ke diskusi kita yang dulu di awal, jadi kalau kita gunakan kebenaran sains di dalam kebenaran agama itu nggak akan ketemu titik pangkal dan ujungnya gitu. Jadi kebenaran dianggap benar menurut saya di dalam konteks kebenaran itu yang kebenaran yang mana dulu gitu. Jadi misalnya kebenaran sains jika dibahas dalam konteks sains akan benar. Jadi kalau kebenaran agama, kebenaran metafisik itu dianggap benar jika dalam konteks kebenaran metafisik. Sama nyambung dengan menurut saya dengan pertanyaannya Mbak Elvi. Jadi kalau sampai keyakinan dan merasa benar bahwa bom bunuh diri itu buat bikin dia mati syahid dan masuk surga, nah kenapa yang ngajak itu dia nggak mati duluan gitu kan? Jadi kalau seandainya bom bunuh diri itu bisa bikin dia mati syahid dan masuk surga, pasti yang ngajak itu dia akan melakukan bom itu duluan gitu. Jadi menurut saya kebenaran yang dianut oleh si pelaku bom bunuh diri itu dia hanya menganggap dari sudut pandang agama, padahal jika dia sudah belajar tentang filsafat, kan suatu ilmu, suatu keyakinan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi seandainya kita sekarang berada di meja yang sama, di meja itu ada satu cangkir, kan dari sudut pandang saya cangkir itu nggak ada itunya, apa namanya itu yang buat ngangkat itu kan nggak ada. Tapi kalau dari sisinya Mbak Ilvi ada cangkir itu kan kita berdebat dan berkeyakinan di sudut pandang kita masing-masing gitu, dan itu tidak akan ketemu gitu. Jadi menurut saya si pelaku bom bunuh diri itu dia yakin dengan hanya sudut pandangnya dia aja gitu, tanpa melihat sudut pandang yang lain. Itu menurut saya mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Pus. Terima kasih. Kalau untuk pertanyaannya Mas Ibnu sama Mbak Ilvi, saya rasa sudah sangat jelas ya disampaikan jawabannya oleh Mas Herdi. Gimana Mbak Ilvi dan Mas Ibnu? Sudah, ya. Terima kasih Mas Hendri. Kalau dari saya, jadi kebenaran itu kapanpun dimanapun, mengapa selalu diperebutkan itu karena kebenaran itu hanya dapat dipandang melalui subjektif aja ya kan. Jadi terima kasih. Nah, dan lalu saya mau menambahkan sedikit tentang apa tadi yang cara berpikir tentang teroris ya tadi yang pertanyaan Mbak LP. Mungkin saya agak bertentangan dari jawaban Mas Herdi. Gak apa-apa kan Mas? Santai Mas. Nah, karena tadi kan kata Mas Herdi tadi itu pandangan agama. Menurut saya itu bukan Mas, itu hanya oknum yang mengatasnamakan agama, karena dia kan setiap orang itu sudut pandangnya tentang agama itu kan berbeda. Misalnya saya sama Mas Herdi itu kan berbeda. Jadi mungkin menurut saya agama begini, nah menurut Mas Herdi begini. Nah itu saja. Jadi bukan sudut pandang agamanya, tapi sudut pandang dari orang yang meyakini agama itu. Nah itu saja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Izin menambahkan penyaji. Silakan Mbak Mita. Nah, yang mengenai pertanyaan dari Mbak Ilvi,
Nah, kan ada di minggu kemarin tuh sudah belajar kayak ada lingkaran tentang filsafat nih. Yang pertama kan ada intuisi, ada perasaan, imajinasi, ilusi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kepercayaan. Terus yang ketiga itu ada ilmu pengetahuan. Nah, jika ketiga lingkaran itu atau ketiga komponen itu diterapkan, itu pasti tidak akan menyebabkan perilaku yang menyimpang. Nah, jika salah satu misalnya itu tidak dilaksanakan atau tidak dipercaya, itu maka pasti akan menghasilkan perilaku yang menyimpang seperti yang bom bunuh diri tadi. Dia mempercayai ini, dia berimajinasi kalau misalnya di bom bunuh diri dia akan mati syahid atau masuk surga. Nah, tapi tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan atau kepercayaan agamanya misalnya gitu kan. Nah, makanya menghasilkan perilaku yang seperti itu gitu. Terima kasih. Baik, jadi Puspita melanjutkan ya, mau menjawab pertanyaan dari Mbak Mita. Pertanyaan pertama kan, apabila salah satu sarana berpikir ilmiah tadi tidak terlaksana, bagaimana? Begitu ya Mbak Mita? Nah, jadi kan sarana berpikir ilmiah di sini pengertiannya adalah merupakan alat agar metode ilmiah itu dia dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, kalau dibalik lagi ke pengertiannya, berarti pemahaman kita adalah ketika salah satu sarana itu tidak bisa kita kuasai, mungkin bisa tetap berjalan metode ilmiah itu, tapi metode ilmiah itu berjalannya tidak sesuai dengan dengan kinerja seharusnya gitu. Jadi fungsinya tidak berjalan dengan baik. Begitu kalau jawaban dari Mbak Mita. Bagaimana? Iya Mbak, berarti kalau misalnya salah satu tidak diterapkan, maka hasilnya pun tidak maksimal ya. Iya. Terus Mbak, yang pertanyaan kedua ini, yang tunarungu atau tunawicara tuh apakah bisa disebutkan mereka tuh melakukan sarana berpikir ilmiah? Kan tunarungu kan yang tidak bisa mendengar, tunawicara tidak bisa berbicara gitu. Wah, bentar, sarana. Gimana Mas Herdi, mungkin ada kepikiran sesuatu mungkin? Bentar, Mbak. Bentar ya. Mungkin teman-teman lain juga bisa membantu sambil mencari referensinya. Tidak bisa mendengar dan berbicara ya Mbak Mita? Dan tunawicara tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara Mbak. Terus tadi mohon diulang inti pertanyaannya apa Mbak Mita? Nah kan di sarana berpikir ilmiah itu ada 4 tuh, ada kemahiran bahasa, terus statistika, logika, dan matematika. Nah kan kalau yang tunawicara dan tunarungu ini kan kesehariannya itu memakai isyarat gitu. Jadi apakah mereka itu bisa disebut juga melakukan sarana berpikir ilmiah itu gitu? Izin menambahkan boleh? Iya, silakan. Saya ya, kalau masalah tunarungu atau tuna-tuna yang lain itu menurut saya masih bisa berpikir, tapi kalau yang sudah gila itu baru tidak bisa berpikir secara logis atau masih ngawur. Nah, di sini di sekolah tempat saya sekarang ada anak yang kesulitan dalam segala hal, entah itu untuk jalan pun dia dituntun, untuk melihat pun kalau objeknya jauh dia tidak bisa melihat kalau buku atau bacaan. Tapi kelebihan dari anak ini, kalau ditanya suatu hal dia bisa menjawab, tapi pelan-pelan cara belajarnya. Nah, dapat saya simpulkan kalau yang tunarungu itu juga bisa berpikir secara logis. Ya, terima kasih. Ya.
mau menambahkan ya. Jadi setelah dipikir-pikir, sepertinya memang bahwa baik tunarungu atau tuna tidak bisa berbicara begitu, tetap bisa melakukan berpikir ilmiah menggunakan sarana, tapi sarana bentuknya mereka tuh mungkin tetap bahasa, matematika, dan statistika, tapi dalam aplikasi yang berbeda begitu. Jadi kan kayak kita ketahui misalnya yang buta, apa ya, kalau nggak salah ada buku yang kayak ada titik-titik-titik kayak gitu. Nah, mungkin mereka berpikir ilmiahnya, sarananya tuh tetap sama seperti kita, bahasa, matematika, statistika, tapi caranya, metodenya ataupun apa ya, kayak medianya itu pasti berbeda dengan kita gitu, karena mereka punya kelebihan spesial yang perlu untuk diwadahi gitu. Kalau dari kita seperti itu. Benar juga Mbak. Kebetulan anak yang seperti itu yang kesulitan melihat, bukan buta ya, tapi kesulitan melihat itu, ada buku khusus yang tulisannya itu besar sekali, bahkan sampai bisa diraba, yang punya bentuk dan tekstur itu di sini. Terima kasih Mbak Nur. Ya, saya juga mau menambahkan sedikit. Menurut saya, sekolah saya kebetulan juga sekolah inklusi, jadi murid-murid yang berkebutuhan khusus itu jadi satu di dalam kelas yang sama. Menurut saya kalau berpikir ilmiah itu kan berpikir ilmiah ya, jadi faktornya ada di faktor kognitifnya. Jadi sepanjang, kalau menurut Nur tadi, sepanjang dia belum gila dan masih bisa berpikir, itu masih dia masih bisa melakukan langkah-langkah ilmiah tadi dengan konteks yang dijelaskan Mbak Pus tadi. Jadi saya itu kebetulan ada di sekolah saya itu yang ABK itu ada sekitar 20% lah. Jadi setiap hari saya dan guru pendamping khusus ABK itu setiap hari dulu sebelum pandemi itu tiap hari melakukan perlakuan yang spesial itu di kelas. Jadi ketika saya ngajar yang lain, si ABK ini juga menerima materi yang sama tapi dengan cara mereka sendiri-sendiri sesuai dengan ketunaannya. Itu tambahan dari saya, Mbak. Baik, izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya adalah tingkat tertinggi untuk menyatakan bahwa kebenaran dan berpikir ilmiah itu apa ya? Terima kasih. Mbak Esther? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita kan membahas tentang kebenaran. Nah, lalu di sini di metode berpikir ilmiah, suatu pengetahuan ilmiah dikatakan valid apabila menarik kesimpulan yang benar. Sedangkan kebenaran tersebut yang paling benar adalah kebenaran itu sendiri. Nah, untuk bagaimana cara kita mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah tersebut dikatakan valid, sedangkan kita tidak tahu yang benar itu seperti apa. Gitu. Ya, makasih Mbak. Mbak Meta? Ya, baik, terima kasih Mas Herdi. Mungkin pertanyaan saya hampir ya menyangkut juga pertanyaannya dari Mbak Esther dan Mbak Yuli. Nah, kalau di sini saya mau bertanya yang kebenaran tadi. Nah, ini kan kita pelajarannya tentang filsafat ilmu. Nah, pertanyaannya, fungsi kita itu fungsi filsafat ilmu dalam memaknai kebenaran itu yang seperti apa gitu. Ini seperti itu. Gimana Mbak? Lagi. Mas, mau langsung jawab apa gimana? Pertanyaannya Mbak Meta masih samar-samar. Oh iya. Maksudnya, ya, oke. Ini maksudnya begini kan, kalau menyangkut juga pertanyaannya Mbak Esther sama Mbak Yuli. Kalau di sini saya bertanyanya, fungsi kita itu mempelajari kebenaran itu seperti apa? Karena kan tadi kan kebenaran itu kan masih dicari yang tadi Mas Hedi bilang. Nah, fungsi kita itu mempelajari kebenaran itu seperti apa gitu? Gitu, Mas.
Oke, Mbak. Sebenarnya saya mau bertanya di luar konteks tapi berkesinambungan. Misalnya 5 orang yang berjalan di suatu tempat ya, terus 4 orang itu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, hal gaib lah. Dan 1 orang itu tidak melihat. Nah, maksud saya 4 orang yang bisa melihat dan 1 orang tidak melihat. Apakah penglihatannya itu termasuk kebenaran? Misalnya di suatu malam ada 5 orang yang berjalan kan. Nah, 4 orang itu dapat melihat sesuatu yang gaib dan 1 orang tidak bisa melihatnya. Apakah itu termasuk kebenaran? Atau ya, aku sudah. Ya, terima kasih Mbak Nur. Gimana Mas Herdi, mau langsung jawab? Iya Mbak, kita jawab bersama-sama sih. Ini, jadi kalau yang pertanyaannya Mbak Yuli Asmarani tadi, yang tentang tingkat tertinggi dari pencarian kebenaran dan metode berpikir ilmiah. Jadi sekali lagi di awal tadi di pengantar tentang presentasi ini, jadi pada dasarnya kebenaran itu adalah kebenaran itu subjektif. Kebenaran itu subjektif tergantung dari sudut pandang mana yang kita ambil gitu. Di makalah yang kami susun itu kan kebenaran bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau pengetahuan dari kebenaran dari menurut Abdul Khalik itu kan kebenaran bisa dikaitkan dengan kualitas pengetahuan, dikaitkan dengan objeknya dan juga dikaitkan dengan subjeknya. Jadi tingkat tertinggi menurut saya kebenaran itu titik tertingginya adalah kebenaran subjektif yang dia yakini gitu menurut sudut pandang yang dia ambil. Jadi kalau bersambung dengan pernyataannya Mbak Esther tentang bagaimana cara mengetahui kebenaran ketika kebenaran itu masih dicari-cari, nah itu sekali lagi menurut buku yang kami baca dan mungkin masih banyak buku lain yang belum kami baca, itu kan kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan itu ada 4. Jadi ada pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan kebenaran pengetahuan dalam agama yang sifatnya dogmatis. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu lagi-lagi saya bicaranya tentang sudut pandang. Jadi kalau misalnya kita seseorang bilang objek yang dia lihat misalnya pensil itu warna pink, pensil itu warna pink seperti yang saya pegang, ini adalah pengetahuan subjektif karena tidak semua pensil yang kita pegang itu semuanya warna pink, karena tidak semua pensil yang kita pegang itu semuanya pensil manual atau pensil mekanis. Jadi pengetahuan itu yang disebut pengetahuan biasa, yang menurut Dr. Abdul Khalik itu disebut sebagai pengetahuan yang subjektif yang sangat terikat pada subjek yang dikenal. Nah, jika kebenaran tentang pengetahuan ilmiah, berarti cara mengetahuinya dengan cara-cara berpikir ilmiah yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Puspita. Kemudian yang ketiga, kebenaran pengetahuan filsafat itu sifatnya adalah spekulatif, subjektif, dan intersubjektif. Jadi nilai kebenaran yang terkandung itu dilihat dari pendekatan filsafat yang hasilnya bisa berbeda, bertentangan, atau bahkan kebenaran itu hilang jika dilihat dari sudut pandang filsafat. Kemudian tentang pertanyaannya Mbak Meta, fungsi kita dalam mempelajari kebenaran itu seperti apa, sedangkan kebenaran aja tadi masih dicari. Proses begini, kebenaran itu tidak ada titik ujungnya. Pangkalnya ada. Pangkalnya adalah ketika kita berniat untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu, kalau menurut makalah kami, adalah dengan cara-cara berpikir ilmiah tadi. Nah, fungsi filsafat ini mempelajari kebenaran adalah bahwa kita tidak boleh memaksakan
pengetahuan yang kita dapat, kita tidak perlu memaksakan kebenaran yang kita dapat, karena lagi-lagi kembali ke awal tadi, masing-masing dari kita itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Jadi semuanya berhak untuk mengklaim sebagai pemilik kebenaran atau setidaknya berada di pihak yang benar. Jadi kalau misalnya di kebenaran pengetahuan ilmiah itu kan ada kesepakatan, ada konsensus yang bersepakat bahwa satu kebenaran itu benar seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu menurut saya mungkin bisa ditambahi Mbak Pus dulu sebelum kembali ke penanya. Terima kasih. Jadi mau menambahkan saja gitu bahwasanya saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Herdi. Nah, saya tuh sebenarnya ini ilmu baru ya buat saya karena bukan dari PGSD, jadi nggak belajar filsafat ilmu di S1. Sempat bertanya sama teman PGSD, kenapa sih PGSD perlu belajar filsafat ilmu gitu. Ternyata karena anak-anak di bawah usia SD itu kan berpikirnya masih konkret. Saking konkretnya suka muncul pertanyaan yang di luar nalar gurunya sendiri gitu. Jadi perlu dipelajari ilmu filsafat ini. Nah, gimana caranya kebenaran itu bisa dikatakan valid gitu? Kalau berdasarkan makalah kami ya seperti itu. Perlu untuk dilakukan mencari tahu gitu dari berpikir ilmiah tadi lewat metode-metode ataupun langkah-langkah dari berpikir ilmiah tadi. Jadi ketika ada suatu kebenaran yang ingin kita cari tahu, yang ingin kita selidiki, nah kita selidikinya melewati metode-metode tadi. Mas, saya boleh menyanggah? Boleh nggak? Boleh Mas, boleh sekali. Oke. Bebas. Kenapa? Ini tadi kan dikatakan bahwa kebenaran itu tergantung pada subjektif manusia, pada masing-masing pemikiran manusia, begitu Mas? Iya, iya Mas. Nah, ya. Kalau begitu, berarti saya membaca bahwa kebenaran ini liberal, bahwa kebenaran ini, saya akan ambil satu contoh kasus. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Ilvi dan juga terkait dengan teroris ya. Nah, kalau apa yang diyakini tentang bom bunuh diri misalnya dibahas di Bali, apa yang diyakini tentang bom bunuh diri di Bali itu adalah sebuah kebenaran, bagaimana kita menyikapi itu? Bagaimana kita melihat itu? Apakah kemudian kita juga, oh nggak apa-apa, itu benar menurut dia, artinya dia boleh bom bunuh diri? Gimana itu Mas? Kira-kira teman-teman gimana itu? Atau begini, atau misalnya kebenaran itu memang dia memang benar dari diri masing-masing, tetapi itu diatur kembali dalam aturan-aturan sosial. Misal kita di Indonesia punya filosofis Pancasila, ya kan? Kita membangun bangsa ini atas 5 prinsip tadi, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya kebenaran di sini yang kita akui bersama bahwa seluruh masyarakat itu harus sejahtera, ya kan? Seluruh pemerintah dan kita semua harus adil. Nah, artinya ketika ada sesuatu yang membuat ketidakadilan terhadap sesama manusia atau sesama masyarakat, itu bukanlah sebuah kebenaran. Sama dengan pas bom bunuh diri Bali. Dia bom bunuh diri, walaupun dia menyikapi itu adalah kebenaran menurut dia, tapi karena dalam aturan sosial kita tidak boleh membunuh atau mengambil nyawa orang lain, ya kan? Berarti kebenaran itu diatur kembali ke dalam aturan sosial, begitu kan Mas? Atau kayak gimana teman-teman semua? Saya membantu menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mas Claudion. Itu menurut saya itu kurang benar, karena di keyakinan saya sendiri itu kan
di tempat saya itu belum punya nggak merasa punya kesalahan apapun gitu loh. Mungkin baginya dia itu dia mempunyai kebenaran sendiri, tapi di tempat kami itu kurang benar jika membunuh satu sama lain yang sama-sama hidupnya, sama-sama manusianya gitu loh. Itu keuntungannya apa untuk membunuh satu sama lainnya kan? Sedangkan di Bali sendiri itu tidak pernah mencari keributan sama orang luar gitu kan. Tapi kalau orang luar pernah kayak mengusik gitu tentang keagamaannya di Bali sendiri gitu. Tapi orang Bali sendiri tidak pernah menyikapi dengan yang terlalu dibawa maksudnya itu kayak dibawa ini loh, nggak terlalu dibawa serius-serius banget, kayak ya udahlah kalau itu kalau itu menurut kamu kayak gini ya udah, itu keyakinanmu, keyakinan kita itu beda gitu. Tapi kenapa gitu loh kalau orang itu mengusiknya orang Bali itu seperti itu gitu. Sedangkan kan orang Bali itu sendiri nggak pernah mengusik orang-orang di luar itu. Bahkan ada orang luar itu merantau di sana, orang Bali juga welcome, bisa menerima orang itu merantau di situ, bisa bisa merangkul istilahnya seperti itu. Barangkali jawaban saya kurang memuaskan di Mas Claudion. Karena itu yang saya tahu. Ya, terima kasih Mas. Teman-teman bisa mendengar suara dengan suara saya kan? Bisa Mas Dio. Oh ya, soalnya di sini ada soalnya hujan di sini Mas. Oke, teman-teman semua. Nah, terima kasih Mas Dimas ya. Nah itu, kita tidak mungkin berdiri pada dua kebenaran dalam satu kasus, ya kan? Satu kebenaran misalnya kasus bom Bali tadi. Nah, menurut Menurut teroris, ya atau bukan teroris lah, menurutnya dia yang melakukan bom bunuh diri itu adalah kebenaran. Nah, tapi orang lain itu kan melihatnya sesuatu yang salah, sesuatu yang ada aturan yang salah. Nah, artinya kan kebenaran ini diatur kembali dalam aturan-aturan sosial. Kalau kita berhenti pada asumsi-asumsi misalnya yang dikatakan Mas Dimas tadi, kan itu sama saja kita kayak berdiri pada dua kebenaran, dan dalam kasus ini kan tidak mungkin kita berdiri dalam dua kebenaran. Mungkin atau gimana teman-teman semua? Mas Dimas kayak gimana lagi Mas? Atau saya izin ikut komentar ya. Sebenarnya saya juga tadi ini ingin bertanya sih sebenarnya bahwa apakah memang setiap kebenaran itu harus diukur dengan cara berpikir ilmiah? Tapi mungkin dari hasil penjelasan ini akhirnya mungkin nanti terakhirnya mungkin bisa disimpulkan, karena memang materi ini sangat menarik dan sangat luas sih sebenarnya. Nah, terkait dengan kebenaran yang tadi disampaikan oleh Mas Claudion dan Mas Wijaya, kalau menurut saya, jika kebenaran itu dipandang dari semua sudut pandang orang, saya pikir dunia ini akan kacau ya, karena semua orang itu merasa bahwa dunia ini benar, bahwa semua kebenaran yang diyakini itu benar, termasuk oleh kelompok-kelompok radikal. Saya perlu menekankan kembali, sepakat dengan yang dikatakan oleh Mas Ibnu, bahwa saya dikatakan ya seperti tadi, teroris atau kelompok-kelompok tadi itu intinya adalah kita di sini tidak bawa-bawa agama, karena tidak ada agama manapun yang membolehkan untuk membunuh satu sama lain. Sepakat ya Mas Dharma ya. Nah, kenapa kemarin kejadiannya itu ini mengulang memori di masa lalu lagi di Bali? Kasihan kan, itu sampai 2 kali kan. Betapa luar biasa mereka. Ya entahlah, mungkin menurut mereka ini bukan agama ya, tapi kelompok-kelompok tertentu yang membawa-bawa nama agama.
Padahal sebenarnya di agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk membunuh satu sama lain. Semua agama mengajarkan kita untuk cinta kasih, ya kan? Nah, itu adalah pengembangan dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin mereka secara sudut pandang mereka bahwa diyakini itu benar. Nah, apa yang terjadi jika semua orang menganggap bahwa yang mereka anggap benar itu pasti benar, ya sudah, dunia pasti akan kacau. Maka dari itu ada namanya yang tadi yang menurut Mas Kolodion bahwa dalam dunia sosial itu kan ada semacam ikatan-ikatan. Salah satunya adalah hukum menurut saya. Di mana kita bisa memperoleh keadilan ya dari hukum itu. Karena kalau tidak ada hukum, tidak ada pengadilan, ya sudah pasti akan kacau kan. Jadi semua yang dianggap benar itu, menurut kita kebenaran itu ya benar, tapi ingat kalau tidak ada yang mengikat, kalau tidak ada aturan yang menyeluruh, ya dunia pasti kacau. Maka dari itu, untuk mengikat sehingga kita tidak berbuat sesuai dengan kebenaran yang kita yakini itu mungkin ada hukum tadi. Nah, menurut saya jika kita ingin mencari keadilan, ya sudah ikuti aturan hukum yang berlaku. Walaupun mungkin masih ada beberapa kritikan tentang undang-undang atau hukum-hukum yang ya kita ambil contoh di Indonesia ini yang masih mungkin kita anggap itu kurang sesuai dengan kebenaran yang kita yakini atau mungkin dianggap kurang adil begitu. Tapi suka tidak suka kita hidup di negara hukum, otomatis harus mengikuti ketentuan hukum yang ada di tempat kita. Kalau misalnya kita tidak mau tidak mau terikat dengan hukum yang ada di Indonesia, ya udah kalau menurut saya pindah aja ke negara lain gitu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Endang. Makasih Mbak Endang dan Mas Dharma atas respon yang luar biasa. Juga menurut saya juga tentang bom itu juga tidak ada agama, tidak ada kepercayaan, tidak ada aliran apapun yang membenarkan itu. Tapi kita juga tidak boleh mengklaim bahwa perjalanan spiritual seseorang itu bisa kita tentukan. Mungkin perjalanan spiritualnya dia berada di jalur yang seperti itu, gimana ya Mas? Jadi dia menemukan jalan yang seperti itu. Jadi dia pembenaran atas apa yang dia yakini benar. Itu sih menurut saya tambahannya. Tadi mungkin Mbak Nur Septia karena sekarang jaringannya sudah baik, bisa diulangi tadi pertanyaan. Satu lagi Mas Herdi, mohon izin Mas Dharma, saya kalau udah kayak gini itu udah baper banget ya. Jadi Bali itu adalah Indonesia kalau menurut saya. Jadi mau dia Bali, mau dia Papua, mau dia Maluku, mau dia Sumatera, Jawa, kita semua itu kalau menurut saya itu satu. Jadi apapun yang mereka lakukan itu adalah apa ya, di luar dari pembenaran yang mereka yakini, kalau menurut saya sih itu jahat. Kalau mereka misalnya meyakini bahwa ini sih dogma-dogma lagi tentang kekafiran, ya udah kenapa mereka nggak ke Timur Tengah aja tuh, ke sana yang perang kalau menurut saya ya sebenarnya. Jadi Bali itu adalah Indonesia kalau menurut saya, kita semua bersaudara. Oke. Ya Medang, NKRI harga mati. Merdeka. Oh ya, sebelum ke Mbak Nur, Mbak Ili, Mbak Esther, Mbak Meta, apa tadi pertanyaannya sudah terjawab dengan baik? Kalau saya sudah terjawab, terima kasih. Terima kasih Mbak Esther. Dari saya sudah, sama saya paham maksudnya. Terima kasih Mbak Meta. Terima kasih juga jawabannya Mas Hardi. Ya, makasih Mbak Yuli. Ya, Mbak Nur, mungkin sekarang sinyalnya sudah jelas, bisa diulang pertanyaannya Mbak. Apa sudah jelas banget suara saya Mas? Soalnya tadi keluar masuk Zoom juga. Jadi pindah ke HP. Oke, sudah Mbak. Nah, pertanyaan saya kan, memang menyimpang dari pelajaran, tapi sedikit menyangkut juga masalah misalnya ada 5 orang yang sedang berjalan dan 4 orang melihat sesuatu yang gaib dan 1 orang yang tidak melihat, apakah itu termasuk kebenaran atau apa? Dan apakah sesuatu yang gaib itu bisa dikatakan kebenaran atau imajinasi di luar konteks agama terutama? Terima kasih Mbak Puspita. Mau dijawab Mbak Pus?
Baik, apakah suara Puspita terdengar, Mas? Dengar, Mbak, dengar. Dengar. Oke, jadi pertanyaannya Mbak Nur ini sebenarnya kalau menurut Puspita lebih ke, kalau menanggapi dari sisi materi berpikir ya, dia termasuk berpikir non ilmiah gitu. Jadi kayak pertanyaannya ini tuh seperti begini. Kita tahu bahwa ada surga dan neraka, tapi kita tidak bisa membuktikan keberadaannya. Nah, sama halnya dengan ketika mungkin ada orang yang dibilangnya indigo ya, kalau bisa melihat hal-hal seperti ini. Nah, itu dia bisa melihat, 4 orang bisa melihat dan 1 orang tidak bisa melihat. Nah, seperti yang dikatakan Mas Herdi tadi, bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang orang lain tidak percaya begitu. Jadi menurut Puspita tidak termasuk kebenaran sih, karena kalau ketika itu dipikir lewat berpikir ilmiah ya, lewat ilmu pengetahuan, itu merupakan hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau dari Puspita seperti itu. Bagaimana Mbak Nur? Mohon maaf, saya sekarang lagi azan, jadi saya butuh. Oke, tadi kebenaran itu yang dikatakan kebenaran itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Maaf, terlempar juga. Bisa Mbak. Mbak, aku mau sedikit deh. Jadi kalau apa yang kita lihat, misal kayak tadi makhluk gaib ya, misalnya kita melihat. Jadi itu bukan sesuatu yang ilmiah begitu ya? Begitu ya Mbak Puspita? Ketika tidak bisa dibuktikan, Mas Dion. Ketika tidak bisa dibuktikan. Iya, jadi maksudnya Puspita, menurut Puspita, iya, tidak bisa. Kan keberadaannya kita tahu hantu, tapi emang hantu, emang ada buktinya kalau itu hantu. Emang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau menurut kita seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang ilmiah bisa melihat hantu. Berarti walaupun itu ada ya, begitu ya? Iya, makanya ini tuh ada di antara 2 hal. Yang pertama itu adalah keyakinan, yang kedua adalah kalau kita melihat dari sisi ilmu pengetahuan, ketika itu keyakinan, ya mungkin Mas Dion percaya, saya nggak percaya. Karena kenapa saya nggak percaya? Karena saya nggak melihat, saya nggak mendengar gitu. Istilahnya kayak berpikir kayak saya perlu untuk bisa diindra gitu, untuk saya yakinin bahwa itu memang ada. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, maksud saya belum menuju ke imajinasi. Maksudnya belum, misalnya kayak gini. Tadi kan itu adalah proses imajinasi ya. Misalnya aku berpikir bahwa ada makhluk-makhluk gaib, itu kan adalah imajinasi ya. Nah, saya belum sampai ke imajinasi, tapi respon mata ketika melihat benda yang atau makhluk yang kasat mata tadi, ya, itu adalah respon mata. Kita ngelihat nih kan. Nah, berarti ada informasi yang kita terima bahwa ada sesuatu tuh di depan tuh. Nah, berarti itu bukan sesuatu yang ilmiah, walaupun dia terlihat oleh mata. Saya tidak bicara soal keyakinan dulu tadi ya. Iya. Bentar. Pus nanya ke Mas Dion, apakah Mas Dion melihat itu, kemudian apakah itu udah pasti apa yang Mas Dion lihat benar-benar hantu begitu? Bisakah Mas Dion pastikan kepada Puspita bahwa yang Mas Dion lihat itu benar-benar hantu? Nah, ini yang menjadi problem itu. Kan batasannya pada itu, maksudnya ada misal kayak mitos-mitos dulu itu kan dia punya keyakinan atas hal-hal yang seperti ini. Nah, misalnya kita juga melihat kayak misal itu yang terbang itu, kalau di Kalimantan tuh kuyang, biasa kami bilang sini kuyang. Itu dia terbang tuh untuk nyari, biasa dia bertamu ke rumah-rumah orang yang baru melahirkan, itu untuk mengisap darahnya. Nah, itu ada, dan itu terbang, Mbak. Itu memang ada. Nah, cuman kita bagaimana cara mengilmiahkan atau membuktikan bahwa itu hantu, kan itu susah. Tapi ada informasi yang diberikan oleh mata tadi, bahwa itu ada sesuatu yang terbang, ada sesuatu yang nyata. Nah,
ini kayak gimana? Problem Izin ini bagaimana? menambahkan. Ya. Iya, Silakan, Mbak Minta. izin menambahkan terkait pertanyaan Mbak Nur nih. Sebenarnya itu kebenaran tuh ada dua, kebenaran ilmiah dan kebenaran non ilmiah. Kalau kebenaran ilmiah itu kebenaran yang didapat melalui penelitian seperti yang disampaikan di presentasi kelompok ini. Tapi kalau ada juga yang namanya kebenaran non ilmiah. Nah, kebenaran non ilmiah ini itu didapat secara akal sehat. Ini kan kebenaran, dia benar, adanya persesuaian, adanya sesuai antara pikiran kita dan juga objek yang kita lihat. Contohnya yang seperti Mbak Nur tadi, ada 3 orang yang bisa melihat hantu. Hantu ya bisa dikatakan, bisa melihat hantu. Nah, mungkin bagi mereka itu benar, karena mereka bisa mikir dan bisa melihat objeknya itu. Tapi kalau misalnya orang yang tidak bisa melihat, pasti itu tidak dikatakan benar. Karena apa? Karena contohnya saya yang nggak bisa melihat hantu, nggak pernah melihat hantu. Saya tidak menganggap itu benar karena saya tidak bisa melihat langsung, tidak melihat objeknya gitu. Jadi ini termasuk kebenaran yang non ilmiah gitu. Contoh lagi sederhana, misalnya ini kalau kebenaran non ilmiah yang benar tuh, contoh sederhananya kita melihat roda mobil itu bulat, itu memang benar karena kita bisa melihat ya kalau roda mobil itu bulat gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Pus. Gimana Mas Dion? Gini, misalnya kan tadi memang seorang, misalnya sekarang lagi seorang itu melihat dengan akal sehat, terus melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat, tapi terus ada respon tubuh seperti kesurupan, entah itu kejang-kejang, bahkan bisa menari, padahal orang itu tidak bisa menari. Terus setelah melihat sesuatu atau kesurupan bisa menari, apakah itu bisa disebut kebenaran? Nah, sedangkan waktu berobat ke rumah sakit bahkan tidak bisa diobati. Bingung. Mas Dharma dari tadi angkat tangan, Mbak penyaji. Mas. Ya, baik, sedikit. Silakan Mbak. Mas Dharma mungkin mau menambahkan atau ya, hanya dari tadi tuh agak gemesan gitu. Iya, jadi gimana, gini Mas? ya, kalau itu menurut saya silahkan kalau Mas Dharma kalau ingin menambahkan. Ya, baik. Kalau itu menurut saya itu di leluhur saya itu kan seperti mempunyai keturunan, kayak dikasih ini loh, seperti kamu itu dikasih wasiat gitu loh, itu dari leluhur. Nah, sedangkan kalau dari leluhur sendiri memberikan ke cucunya, itu cucunya itu dapat melihat yang seperti hal-hal seperti itu. Jadi mempunyai kelebihan sendiri, bukan kelebihan dari Tuhan ya, bukan. Karena orang itu sudah mempelajari hal-hal spiritual seperti itu gitu. Nah, sehingga orang tersebut itu, misal nih saya nggak bisa lihat ya, tapi saya bisa merasakan kalau bahwasannya itu orang tersebut, maksudnya makhluk astral tersebut itu ada di sekitar kita gitu. Apakah kalian pernah merasakan seperti ada yang menjaga tubuh kalian, diri kalian sendiri gitu loh, kayak ada yang kasih pawang gitu, kayak gitu. Nah, sedangkan saya sendiri itu kan merasakan seperti kayak gitu. Itu saya sih merasakan ada kebenarannya sih. Mohon maaf jika jawaban saya masih kurang. Jadi takut. Saya juga mau nyoba dong menambahkan. Boleh, silahkan Mbak Esther. Boleh, silahkan. Bukan menambahkan, Ding. Lebih kayak bertanya. Berarti dari semua jawaban teman-teman ini bisa kita simpulkan bahwa hal tersebut dapat dianggap ilmiah oleh orang yang merasa itu dapat terlihat dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya orang tersebut tidak melihat, dia nganggap itu tidak ilmiah.
tapi yang melihat itu menganggapnya ilmiah. Seperti itu. Karena setiap orang kan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang mempunyai kelebihan yaitu bisa melihat, dan kekurangannya dia tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat gitu. Nah, kalau yang tidak bisa melihat itu dia seperti apa? Aku nggak percaya nih adanya hal kayak gini. Tapi kalau orang yang bisa melihat, orang itu pasti percaya kalau adanya orang tersebut itu ada di sekitar kita gitu. Karena orang itu belum membuktikan sendiri. Nah, ini suatu misal kecil, bukan misal ya, contoh kecil nih, kecil. Ini di Bali itu ada Banaspati. Nah, orang tersebut, teman saya tuh punya teman, tapi teman saya tuh nggak bisa lihat makhluk-makhluk seperti itu, tapi dia bisa melihat seperti yang dikatakan Mas Dion itu di Kalimantan, kuyang gitu, Banaspati itu bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Terima kasih. Iya sih benar, di Jogja juga kalau nggak salah ada Banaspati ya, di dekat Gunung Kidul itu kan. Menarik. Kalau di Jawa Banaspati sama istilahnya. Saya juga pernah lihat itu Banaspati. Teman-teman boleh menambahkan sedikit? Iya, boleh, silakan. Kalau untuk yang ini ceritakan oleh Mas Dharma tadi, kalau misalkan kan kita punya ini ya, ada yang menjaga gitulah, istilahnya menjaga diri kita. Nah, kalau di agama ini ya mohon maaf sebelumnya membawa agama ya. Jadi ini kalau di agama Islam itu saya pernah mempelajari mengenai jin. Nah, salah satunya itu mengenai jin korin. Apa itu jin korin? Jin korin itu diciptakan dari awal kita masih bayi, katakanlah masih di kandungan, sampai kita meninggal itu dia mengikuti kita, tidak hanya malaikat gitu loh, malaikat yang di kanan kiri kita. Jadi ada satu jin yang mengikuti kita, dia tahu dari awal kita di kandungan sampai kita lahir gitu. Jadi kalau untuk yang menjaga gitu, saya masih kayak yang itu tuh kayak jin korin bukan sih, kayak gitu. Terima kasih. Iya, baik. Karena seperti yang saya bilang tadi tuh, kan setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, itu boleh, itu hak mereka gitu loh, hak diri kita masing-masing. Sedangkan ini kan di tempat saya tuh sangat sakral kan, sangat dipercayai adanya seperti itu kayak barang yang kurang baik sama barang baiknya gitu. Itu masih sangat disakralkan gitu. Mungkin sedikit berkomentar lagi teman-teman. Maaf ya. Ini serasa nonton tayangan. Ini serasa nonton tayangan Indigo, sebenarnya nanti nggak ada habis-habisnya ini, soalnya semakin kesini pasti semakin seru. Nanti tiap-tiap daerah akan memunculkan kisah-kisahnya sendiri kan. Kalau menurut saya untuk hal-hal gaib seperti ini, itu kan di tiap tempat pasti berbeda-beda. Nah, tergantung dari, otomatis kita tidak bisa memaksakan kebenarannya ya, walaupun itu ada dan tidak terlihat, dan kita tidak bisa membuktikan kebenarannya secara ilmiah seperti yang disampaikan oleh Mbak Puspita tadi. Tapi ingat, kita juga tidak boleh tidak menghargai kebenaran yang diyakini oleh seseorang. Artinya kalau saya sih menganut adat menganut peribahasa seperti ini. Lain adat, lain belalang ya. Jadi di mana tempat kita itu harus menjunjung tinggi adat dan istiadat daerah tersebut. Mungkin saya misalnya tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu, misalnya saya ke Bali. Nah, saya juga harus menghormati adat istiadat yang ada di sana. Sama waktu saya berkunjung ke Tanah Lot, itu kan kita nggak boleh ke sana kalau misalnya kita lagi dalam keadaan nggak suci ya, dalam artian halangan gitu, PMS. Nah, kita nggak boleh kan ke sana karena dianggap itu ada tempat suci. Kita tidak boleh memaksakan seperti itu loh, karena itu sudah merupakan adat istiadat mereka.
entah terlepas dari kalau kita ke sana nanti kita akan mengalami kejadian-kejadian aneh atau seperti apa ya. Tapi kalau saya itu tadi lain adat lain belalang, kita harus menghargai adat istiadat atau kepercayaan yang diyakini oleh orang lain. Terima kasih. Tadi Mbak Yuli di room chat ingin menambahkan, apakah Mbak Yuli masih ingin menambahkan atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Sri sudah memberikan kesempatan. Saya sepakat dengan pernyataan awal dari Mbak Puspita bahwasanya ya kebenaran itu berdasarkan ilmiah gitu, karena ada sebuah kasus yang pernah diangkat ke ranah hukum, yaitu kasus yang kita tahu dari film Conjuring yang ketiga. Itu kasus yang dinyatakan dalam kisah nyata, dan dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa terdakwa itu menyatakan bahwa dia dimasuki roh jahat. Nah, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ke dalam persidangan, maka tetap dihukum. Jadi kembali lagi ke ke pernyataan awal bahwasanya hal-hal gaib itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu tidak bisa kita menyatakan kalau misalnya kita menyatakan itu ilmiah, karena yang menyatakan ilmiah itu hanya orang-orang yang bisa melihat secara langsung. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nampaknya ini benar-benar seru karena saya dan Mbak Puspita membahas tentang kebenaran. Mudah-mudahan diskusi kita ini benar-benar membawa kita ke jalan kebenaran, dan mungkin Pak Yopi supaya tidak mengulang yang minggu lalu mungkin bisa memberikan kami pembenaran atas mungkin pendapat kami yang salah. Mohon dibenarkan Pak Yopi. Terima kasih Pak. Oke Ibu Bapak. Terkait pertanyaannya teman-teman tadi ya, ada beberapa yang miss ya, mohon nanti diingatkan. Mbak Mita ya, Mbak Mita tadi bertanya, yang pertama saya lupa, tapi yang kedua tadi terkait tunarungu ya. Tunarungu itu ketika sudah susah mendengar, itu biasanya berbicara juga susah. Nah, bagaimana cara mereka untuk berpikir secara ilmiah gitu ya. Nah, yang mana tadi disampaikan bahwa cara berpikir ilmiah itu dengan bahasa, dengan matematik dan statistik tadi disampaikan. Salah satu diantaranya lah gitu ya. Tadi jawabannya siapa ya? Mbak Puspita juga udah menjawab tadi bahwa selama dia itu tidak edan gitu ya, edan atau tidak bahasa Indonesianya tidak gila, itu artinya ada yang masih diputer, ada yang masih dikelola dalam pikiran dia ya. Artinya selama dia punya akal dan budi ya, dia bisa memproses informasi yang dia dapat, kemudian dipertanggungjawabkan apakah ini ilmiah apa tidak. Hanya saja mediasinya itu dengan sesuatu yang berbeda. Kalau tunarungu itu dia menggunakan apa, ya kan? Nah, jadi bisa Bapak Ibu ya. Hanya saja memang mediasi untuk menyampaikan kepada khalayak umum itu bagaimana ya. Tapi pertanyaannya Mbak Mita kan apakah juga menggunakan cara berpikir ilmiah dari mereka? Selama dia mempunyai akal ya, dan tentu saja pikir dan juga mungkin budi, itu bisa ya Mbak Mita ya. Nah, terkait Pak Ibnu, mengapa pembenaran diperebutkan ya tadi ya? Mas perlu diperebutkan. Nah, tadi udah panjang lebar sehingga ada perdebatan bahwa setiap orang itu punya perspektif berbeda-beda terkait objek tertentu ya. Makanya kemarin itu pembenaran itu harus kalau dalam itu berlaku dalam lingkup sosial, itu harus ada kata-kata yang namanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini berhubungan dengan pertanyaannya Mbak Nur ya. Misalkan ada 5 orang berjalan, 4 orang diantaranya itu melihat sesuatu yang aneh, hantu misalnya. Apakah dia itu
termasuk kebenaran, atau yang satu itu yang tidak melihat kebenaran gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang menarik ya. Selama itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, menurut saya itu bukan kebenaran secara ilmiah. Tadi sebenarnya bagus jawabannya Bu Mita ya. Ada cara berpikir ilmiah, ada yang non ilmiah, scientific dan non scientific. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan oleh khalayak umum, ya silahkan. Seperti teman-teman yang memunculkan hal-hal yang mistis tiap daerah, silahkan. Tapi tetap saya tidak mengakui itu karena itu tidak berlaku untuk umum. Kalau toh itu berlaku umum, yang namanya yang dari Jawa tadi, kenapa nggak muncul di Bali misalkan? Yang Bali kenapa nggak muncul di Jawa? Ya kalau misalkan orang Bali mempercayai itu silahkan, ya. Tetapi tidak bisa dipaksakan orang. Nah jadi intinya lagi-lagi di konteksnya itu kita itu berpikir ilmiah. Selama itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi pengetahuan ilmiah itu kalau dalam apa yang disampaikan teman-teman kelompok ini tadi itu, ya harus memuat apa? Yaitu berlaku secara umum. Ya, berlaku secara umum. Jadi diterima oleh komunitas tertentu, bukan tertentu ya, komunitas umum. Karena apa? Mempunyai dasar pembenaran. Misal dalam sebuah penelitian. Nah, dalam sebuah penelitian Anda mengukur tentang keyakinan seseorang terhadap cara mengajar terbaik misalkan. Nah, instrumen apa yang Anda gunakan? Nah, itu juga harus ditanyakan. Apakah instrumen itu benar dan valid? Itu juga dipertanyakan. Jadi semua itu ketika instrumen itu valid dan reliable, kemudian siapa yang diukurnya, misalkan anak dewasa. Nah, kemudian pada konteks apa, misalkan kalau mengajar berarti yang diakses ya dinilai adalah seorang guru, bukan siswanya. Ya, jadi semua dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini sekaligus menjawab dari beberapa teman yang berargumen mengenai hal-hal yang bersifatnya subjektif ya. Jadi kalau misalkan meyakini, tadi Pak Claudion mengatakan itu benar bahwa ada objek yang terbang gitu ya. Nah sekarang apakah itu harus berbasis pengapatannya Pak Claudion atau hanya cerita rakyat atau leluhur kalau kata Pak siapa tadi ya, Pak Dharma Wijaya yang dari saya bisa menebak mungkin beliau dari Bali. Nah jadi itu ya Ibu Bapak, kebenaran ilmiah, pengetahuan ilmiah itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Otomatis kalau dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik, ya, itu harus melalui metode-metode yang saintifik juga. Metodenya itu juga saintifik juga. Nah, itu. Jadi bukan hanya diterima oleh umum dan dapat dipertanggungjawabkan, tapi metodenya itu juga harus saintifik. Nah itu. Jadi misalkan kayak ini Bapak Ibu, wasit melihat bola yang masuk ke gawang, tetapi ini ya yang abu-abu gitu ya, antara gol dan tidak gitu. Nah sekarang itu kan ada metode yang canggih, kemudian wasit melihat reka ulang yang mana detail sekali bola itu diperagakan sehingga benar-benar gol apa tidaknya. Nah itu kan ya berarti itu udah saintifik, kebenarannya udah hakiki bahwa kita menerima itu benar. Oh memang benar bolanya
melewati garis. Tetapi ketika itu tidak ada, ya perspektifnya antara saya dengan Pak Klodian, dengan Bu Endang ketika melihat bola itu, ada yang menganggap itu gol, ada yang enggak, gitu kan. Nah, jadi makanya metode itu juga. Jadi ketika Ibu Bapak terkait yang mistis-mistis tadi, objek ketuhanan juga begitu, kan? Jadi itu menurut saya bukan kebenaran secara saintifik ya, tapi ketika kebenaran itu diterima oleh Ibu Bapak, monggo silahkan ya. Tetapi tidak bisa Ibu Bapak pertanggungjawabkan kepada saya. Dan Ibu Bapak tidak bisa istilahnya mendoktrin saya bahwa Anda harus percaya. Anda harus percaya bahwa ini tuh ada. Nggak bisa. Susah gitu ya. Susah. Bahwa cerita-cerita rakyat itu ketika saya disampaikan oleh seseorang dan seseorang itu meyakini oh iya benar, berarti ketika ada sinyal ketika masuk ke otaknya dia menerima, oh ini benar nih, tapi kan pembuktiannya juga belum ini. Kita sebagai seorang sarjana, dalam tanda kutip sarjana itu harus berpikirnya harus ini ya, mengevaluasi dengan betul apakah benar. Ketika orang melayang-layang atau apa ya, saya tadi sinyal saya agak kurang bagus ya. Yang melayang-layang tadi apakah benar? Itu harus kita evaluasi apakah betul. Tetapi dalam konteks kepercayaan, monggo. Misalkan kalau teman-teman yang ada di Kalimantan mempercayai itu. Tapi ketika dalam konteks misalkan orang Jakarta, misalkan ya mungkin saja berbeda ya, dan tidak bisa diterima oleh semua gitu ya teman-teman. Kemudian waduh, ini udah melewati batas umur ya, batas waktu ya. Nah, saya suka dengan penjelasan Mbak Mita tadi, mengutip pernyataan saya. Nah, ini berarti apa yang saya ngomongkan itu ada gunanya gitu loh. Dan itu cara Ibu Bapak istilahnya mengapresiasi ilmu dari Ibu Bapak guru itu dengan cara mengimplementasikan ilmunya. Itu bagus ya Mbak Mita tadi, bahwa ketika dia menangkap bahwa meyakini bahwa apa yang saya sampaikan itu ada benarnya, terkait ada lingkaran dekat pengetahuan, itu harus seimbang dengan keyakinan dan juga rasional cara berpikir kita terkait intuisi, kemudian penalaran kita. Kemarin apa selain intuisi, ya pokoknya the way of thinking kita ya, cara berpikir kan, intuisi kan sebenarnya juga berpikir. Renungan kita itu harus diimbangi dengan keyakinan dan ilmu pengetahuan ya. Nah, terkait teroris sebenarnya tadi udah dijawab oleh teman-teman ya. Nah, valid itu tadi yang dibilang menggunakan metode yang saintifik. Selama itu metode bisa dipertanggungjawabkan, meskipun misalnya saya mengukur sikap tenggang rasa dari anak-anak SD di sekolah yang diajarkan Bu Endang misalnya. Nah, ketika instrumen itu ditanya orang, oh instrumennya apa benar, benar mengukur kayak tenggang rasa, ini loh benar nih berdasarkan teori, berdasarkan kan saya uji coba, artinya saya pertanggungjawabkan itu loh Bapak Ibu. Saintifik kan itu. Toh nanti misalkan Bu Endang merasa masa sih instrumen ini mengukur tenggang rasa misalkan, mungkin masih ada keraguan ya Bapak Ibu, dari kebenaran saintifik atau cara berpikir saintifik tadi ada keraguan. Hanya saja saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya bisa menjelaskan detail setiap proses untuk mencapai kesimpulan yang saya sampaikan. Nah, yang namanya valid itu kan istilahnya valid itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu ya istilahnya asal muasalnya itu saya jelaskan. Gitu ya Ibu Bapak ya. Waduh, ini Bu Endang sudah senyum-senyum sendiri karena waktu sudah habis ya. Ya, ini salahkan teman Anda bukan
salahkan teman saya ya. Salahkan teman Anda, jangan salahkan saya ya. Karena terlalu panas ya. Harusnya 3 SKS ya Ibu Bapak. Waduh, Masya Allah. Jadi, terima kasih Ibu Bapak udah. Tapi mau kurang mau lebih waktunya, yang penting esensi dari apa yang kita pelajari itu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Gitu. Itu Ibu Bapak, mungkin ada feedback dari teman-teman ke saya ya, karena waktu udah habis. Ada feedback? Ya mungkin karena waktu udah habis itu tadi ya, nggak ada feedback ya. Pak Claudian ada feedback? Boleh loh ya. Udahlah telat 5 menit aja boleh, masa gelandang 5 menit nggak boleh. Pak Edi udah ketawa, kayaknya sudah nggak nyaman ya ketika sudah lebih. Saya kira itu ya Ibu Bapak. Ya semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan esensi dari kuliah ini Ibu Bapak tangkap ya. Jadi bukan Ibu Bapak menghafal apa itu ini, tetapi cara berpikir yang Ibu harus tangkap dari mata kuliah ini. Gitu ya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekiranya itu ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.